Selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan dan iblis. Saudara pasti sudah mengetahui antara Tuhan dan iblis. Saya ingin mengupasnya lebih dalam lagi. Tuhan ingin membawa manusia ke dalam surga. Sedangkan iblis ingin membawa manusia ke dalam api neraka. Ini harus saudara ketahui. Mana itu iblis, mana itu Tuhan. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengetahui perbedaan antara iblis dan Tuhan. Tuhan memakai manusia untuk membantu pekerjaannya. Manusia yang dipakai Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Saya ulangin lagi. Maaf saudara. Manusia yang dipakai Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Dan iblis pun memakai manusia untuk membawa kita masuk ke dalam api neraka. Manusia yang dipakai iblis itu disebut hamba iblis. Jadi ada dua nih saudara yang kata kasih. Ada hamba iblis, ada hamba Tuhan. Tuhan memakai gereja untuk menyelamatkan umat manusia. Iblis pun memakai gereja untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi ada dua gereja lagi nih saudara yang kekasih. Ada gereja Tuhan dan ada gereja iblis. Saudara pasti sering mendengar kan? Ada gereja iblis. Nah, ini saya mau mengupas tentang Tuhan dan iblis. Apakah ada hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis? Atau adakah hamba Tuhan yang dipakai iblis? Ada saudara yang kekasih. Jadi saudara harus hati-hati masalah ini. Karena ada hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk mengkhianati pekerjaan Tuhan. Ini ada di Alkitab saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk mengkhianati Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, saya bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Inilah salah satu hamba iblis, hamba Tuhan yang dipakai iblis. Saya ulangin lagi membacanya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini namanya Yudas Iskariot. Saudara tahu kan Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Hamba Tuhan. Yudas dipakai Tuhan untuk pelayanannya, dia megang bendahara. Tetapi dia pun bekerja sama dengan iblis. Dia senang bergaul dengan iblis. Ini ayatnya sudah jelas. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama. Makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sangat jelas. Jadi ada hamba Tuhan yang bergaul juga dengan iblis. Kalau saudara baca lagi di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27, saya bacakan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya dan sebagainya. Setelah Yudas bergaul dengan iblis, maka dia kerasukan iblis. Ini yang saya katakan kepada saudara. Bahwa ada hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis. Ngeri ya saudara yang kekasih. Ternyata ada hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk mengkhianati Yesus. Ini banyak yang nggak tahu. Hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan bisa dimasuki roh iblis? Bisa. Ini buktinya.
Yohanes 13 ayat yang kedua. Yohanes 13 ayat 27. Yudas kerasukan iblis. Kalau saudara baca lagi di dalam Matius 16, ada satu lagi murid Yesus yang dimasukin roh iblis. Jadi semakin banyak hamba Tuhan dimasuki roh iblis, semakin kuat kekuasaan iblis. Di Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus itu adalah muridnya Yesus. Saya ulangin lagi. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus pun dimasuki roh iblis. Sehingga Yesus menegur Petrus. Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan manusia, Tuhan. Jadi iblis itu sangat bahaya. Dia diam-diam masuk ke tempat hamba Tuhan untuk mengkhianati Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis berjalan keliling untuk mencari mangsa yang ingin. Saya bacakan saja di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu tanda seru, saudara yang kekasih. Harus diperhatikan berarti ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan mengkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini iblis masih ada di dunia, saudara. Dia seperti singa. Siapa yang gak takut sama singa? Jadi iblis itu seperti singa, mengerikan. Kalau saudara nggak sadar masalah ini, maka saudara bisa dimasuki roh iblis. Saudara ingat, sifat iblis itu tukang tipu. Saya ingin kupas membuka masalah ini. Ciri-ciri hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis. Biar saudara tahu mana itu roh iblis, mana roh Tuhan. Hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis, itu dia pasti mengkhianati Tuhan. Yohanes 13 ayat yang kedua. Yudas dibisiki iblis untuk mengkhianati Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes 13 ayat 27, lalu iblis memasuki Yudas Iskariot. Petrus juga. Untung Petrus bisa cepat-cepat meninggalkan iblis, sehingga dia kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Ciri-ciri orang yang dimasuki roh iblis, atau ciri-ciri hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis. Saudara harus jelas. Ingat ya, saudara yang kekasih. Roh iblis ingin membawa saudara ke dalam api neraka. Hamba Tuhan pun, hamba iblis pun ingin membawa saudara ke dalam api neraka. Jangan sampai saudara dipimpin oleh hamba iblis. Ya, makanya saya kasih tahu ciri-ciri hamba iblis atau ciri-ciri hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis. Ciri-cirinya, satu, tukang tipu. Ingat Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan apa? Bapak mula iblis, bapak segala pendusta adalah iblis. Apakah ada hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis? Ada. Ciri-cirinya tukang tipu. Apakah ada hamba Tuhan yang tukang tipu? Ada. Jadi firman Tuhan ini nggak bisa disangkal. Apa benar perkataan saya ini ada hamba Tuhan yang tukang tipu? Ada. Yohanes 8:44,
Bapakmu adalah pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tukang tipu, berarti hamba Tuhan itu sudah dipakai iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Kita bahas lagi tentang hamba Tuhan yang dipakai iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Barang siapa yang sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah hamba Tuhan yang dipakai iblis. Barang siapa yang sudah mengenal Yesus, barang siapa yang sudah mengerti firman Tuhan, berarti hamba Tuhan toh. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan firman Tuhan, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan firman Tuhan, ia sudah dipakai iblis. Pendusta. Pendusta itu pembohong. Bohong ya bohong. Jujur ya jujur. Seorang harus jelasin. Contoh hamba Tuhan yang tukang bohong. Contoh nih saudara yang kekasih. Contoh hamba Tuhan yang tukang bohong. Saya tahu hamba Tuhan yang tukang bohong. Khotbahnya nggak benar. Khotbahnya A dibilang B. Contohnya khotbah yang nggak tukang bohong. Saudara perhatikan pada waktu upacara kematian orang-orang Kristen khususnya. Pama yang mati si Meli. Ya, hampir semua hamba Tuhan mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Meli sudah berada di surga bersama Yesus. Hampir semua hamba Tuhan mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya ingin jelaskan, bohong itu apa saudara kekasih? Perkataan yang tidak benar itu namanya bohong. Ya, perkataan yang tidak benar itu namanya bohong. Khotbah yang tidak benar itu pun dikatakan bohong. Saya tanya kepada saudara, apakah si Meli itu pendeta yang ngomong sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat Meli berada di surga bersama Yesus? Setahu saya, saudara yang kekasih, tidak ada seorang pun yang dapat melihat orang mati masuk surga. Setahu saya. Dan firman Tuhan pun tidak pernah mengatakan orang mati bisa dilihat orang masuk surga. Nggak ada ayatnya. Tetapi kenapa hamba Tuhan ini mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Padahal dia belum melihat. Perkataan yang belum dia lihat, itu namanya berbohong. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis. Tukang bohong. Khotbahnya aja bohong. Bagaimana hidup sehari-harinya? Ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis atau dimasuki roh iblis, dia tukang bohong. Khotbahnya nggak benar. Kalau saudara baca di dalam Matius 20, kita baca Matius 20 ayat 23. Matius 20 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus berkata, cawanku memang dapat kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya. Jadi Tuhan aja nggak berani mengatakan kalau Meli mati duduk sebelah kananku ya. Yesus yang punya surga aja nggak berani mengatakan seperti itu. Kok hamba Tuhan ini berani mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah dia lebih hebat dari Yesus?
Ini permasalahannya. Hamba Tuhan dipakai iblis untuk menipu. Yang mati ditipu, yang mendengar khotbah pun ditipu, bahkan dia menipu diri sendiri. Dia belum lihat Meli masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Itu kan namanya pembohong. Membohongi diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Sadar atau tidak sadar, banyak hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Sepertinya sepele, tapi itu akan dipertanggungjawabkan setelah mati. Kalau hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan menjadi menjadi hamba Tuhan udah 30 tahun, berarti 30 tahun itu dia tukang bohong. Setiap kali ada orang mati dia bilang sudah masuk surga, padahal dia belum lihat. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis, tukang bohong. Tapi dia nggak sadar. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan apa adanya. Bohong ya bohong, benar ya benar, salah ya salah, jujur ya jujur. Nah, banyak hamba Tuhan kalau khotbah tentang kematian kan banyak yang nggak jujur. Dia belum lihat yang mati masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Ini berarti kan nggak jujur, saudara yang kekasih. Nggak sadar dia dimanfaatkan iblis untuk menipu yang mati, menipu yang mendengar khotbahnya, bahkan dia menipu iblis. Menipu Tuhan. Maaf ya saudara, menipu Tuhan. Tuhan aja dia berani tipu. Dia nggak tahu Meli masuk surga, mati masuk surga, dia bilang masuk surga. Siapa yang berhak masuk surga? Kalau saudara baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-samaku di tahtaku. Karena aku pun sudah menang. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah adalah orang yang menang di dalam mengikuti Yesus. Jadi nggak semua orang Kristen mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Enggak. Nanti kita kupas lagi masalah itu. Yang saya kupas hari ini, hamba Tuhan yang dimasuki iblis, khotbahnya tukang tipu, pendusta. Tadi kan bapak segala pendusta adalah iblis, Yohanes 8:44. Jadi kalau saudara dimanfaatkan iblis untuk berkhotbah, jangan jadi nipu jemaat. Banyak tuh hamba Tuhan yang setiap kali mengadakan kebaktian mengatakan, saya setiap kali mendengar khotbah kematian semua pendeta hampir mengatakan begitu. Padahal enggak boleh. Jangan muntang-muntang untuk menyenangkan keluarga yang mati dia mengatakan seperti itu. Bohong ya tetap bohong. Bohong itu nggak boleh dipermainkan. Karena itu sangat mengerikan. Dampaknya sampai masuk neraka loh saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 21 itu di ayat ke-8 di situ dikatakan pendustaan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Coba saudara baca di dalam Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi semua para pendusta masuk ke dalam api neraka. Hamba Tuhan yang khotbahnya bohong, setelah dia mati, penghuni neraka saudara. Ini firman Tuhan loh, nggak boleh main-main loh kalau khotbah yang khotbah loh. Saya nggak berani khotbah itu asal-asal. Pahit ya pahit, manis ya manis. Ini pahit. Jadi kalau saudara dimanfaatkan roh iblis untuk membohongi, bahaya saudara yang kekasih. Ya,
Salah satu ciri-ciri orang yang dipakai iblis untuk mengkhianati Tuhan, yaitu khotbahnya bohong. 2, ciri-ciri orang yang dipakai iblis atau ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis adalah tukang maling. Apakah ada hamba Tuhan yang tukang maling? Ada. Apakah ada hamba Tuhan yang mencuri uangnya Tuhan? Ada. Kita baca lagi di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan terkenal ini namanya Yudas, ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Di sini dikatakan, melainkan ia seorang pencuri. Bayangin, hamba Tuhan menjadi pencuri di dalam gerejanya sendiri. Maling uang kasnya Tuhan. Ini hamba Tuhan loh yang maling, saudara yang kekasih. Ini firman Tuhan, gak bisa disangkal. Kalau saudara menyangkal saya, bisa mungkin. Oh, David itu gak benar, ngomongnya aja besar. Padahal gak ada bukti. Kalau firman Tuhan yang sudah mengatakan, bukti. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yudas Iskariot mencuri uang kasnya Tuhan. Inilah salah satu ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis. Dia menyalahgunakan uang Tuhan untuk memperkaya diri. Saudara baca lagi di dalam Kisah Rasul 1. Benar gak sih Yudas itu maling uang Tuhan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Bayangin. Kalau beli tanah pakai uang, saudara yang kekasih. Jadi Yudas itu membeli tanah dari uang maling yang kasnya Tuhan. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis. Dia maling uang kasnya Tuhan. Uang kasnya Tuhan itu uang Tuhan loh, saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat 21. Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan apa yang kamu berikan kepada Tuhan. Jadi ada haknya Tuhan. Apa sih yang saudara ingin berikan kepada Tuhan? Apa hak Tuhan yang ada dalam hidup kita? Saudara baca di dalam Imamat 27 ayat 30, di situ dikatakan, uang perpuluhan. Saudara tahu kan, semua orang Kristen pasti tahu uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Jadi uang perpuluhan itu miliknya Tuhan. Jadi uang saudara, harta saudara itu 10% itu bukan punya saudara lu. Punya Tuhan. Kalau saudara tidak mengembalikannya, apa itu namanya? Hak Tuhan saudara ambil, itu namanya maling. Ada hamba Tuhan yang mengatakan gak usah bayar perpuluhan, itu kan perjanjian lama. Sekarang saya tanya kepada saudara, waktu Yesus hidup itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Yesus hidup di dalam perjanjiannya baru. Yesus mengatakan berikan kepada Kaisar dan kepada Tuhan. Berarti perjanjian baru pun perpuluhan masih berlaku. Tapi ada hamba Tuhan yang kan mengatakan kita nggak usah bayar perpuluhan lagi. Itu perpuluhan itu perjanjian lama. Perjanjian baru nggak usah bayar perpuluhan. Tuhan mengatakan harus mengembalikan uangnya Tuhan. Yesus hidup kan pada waktu perjanjian baru. Jadi kalau orang yang nggak mengembalikan uangnya Tuhan, berarti dia mencuri. Orang yang mencuri, ciri-ciri orang yang dimasuki roh iblis. Yohanes 3
Yohanes 12 ayat yang ke-6, Yudas mencuri uang kas Tuhan, sehingga dia dimasuki roh iblis. Jadi kalau dimasukin roh iblis itu orangnya ya normal aja, nggak aneh-aneh, tapi maling. Saya tanya kepada saudara, di akhir zaman ini, uang perpuluhan itu sekarang udah punya siapa? Masih punya Tuhan apa udah punya pendeta? Uang perpuluhan punya Tuhan, bukan punya hamba Tuhan. Namanya hamba Tuhan itu pembantu loh, saudara yang kekasih. Hamba itu pembantu, Tuhan itu Yesus. Jadi hamba Tuhan itu pembantunya Yesus. Jadi hamba Tuhan bisa dipakai iblis untuk mengkhianati Tuhan. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau saudara mengerti firman Tuhan itu ngeri saudara yang dikasih. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan mencuri uang Tuhan untuk memperkaya diri. Itu namanya gereja setan. Gereja setan itu adalah gereja yang mengkhianati pekerjaannya Tuhan. Gereja iblis, maaf saudara, saya salah ngomong tadi saudara yang kekasih. Jadi gereja iblis itu dipakai untuk mengkhianati pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau gereja iblis itu pendetanya pendeta iblis, hamba iblis. Sekarang saya tanya kepada saudara yang kekasih, kalau hamba Tuhan atau pendeta saudara sudah mengambil uangnya Tuhan, atau dia sudah membohongi orang yang mati masuk neraka, dikatakan masuk surga, atau dia belum tahu masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Kalau hamba Tuhan itu mengatakan seperti itu, maka dia termasuk mengkhianati Tuhan. Dia nggak sadar dia mengkhianati Tuhan. Dia merasa benar, padahal salah. Inilah ciri-ciri hamba iblis. Jadi saya ingatkan kepada saudara, apakah hamba Tuhan bisa dipakai iblis? Bisa. Ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis adalah satu, tukang bohong. Jemaat yang mati dia nggak tahu masuk surga, dia bilang masuk surga. Jemaat yang mati dia belum melihat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, namanya orang tukang bohong, itu omongannya manis saudara yang kekasih. Karena bapaknya pun, iblis pun ngomongnya manis. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengernya enak saudara, manis, tapi nggak benar. Orang dia belum lihat. Itu ciri-ciri hamba Tuhan yang dipakai iblis. Apakah banyak hamba Tuhan yang sudah dipakai iblis? Banyak. Saudara, perhatikanlah. Saya khotbah ini, saudara perhatikan, apakah omongan saya ini benar atau tidak? Saya berbicara ini, saya khotbah ini dasarnya dari Alkitab, saudara. Bukan rekayasa. Di akhir zaman ini, banyak hamba Tuhan mencuri uang kasnya Tuhan, uang perpuluhan. Uang perpuluhan punya Tuhan, dia bilang punya dia. Sehingga dia beliin tanah, dia beliin mobil. Ya kan? Investasi kemana-mana. Padahal uang perpuluhan itu bukan uang dia. Dia pakai seenak jidat. Sehingga apa dikatakan? Terjadilah pengkhianatan di dalam gereja. Yang mengkhianati kepala gereja lagi, gembala. Makanya hamba Tuhan yang sudah dipakai iblis, maka gereja itu bukan gereja Tuhan lagi, gereja iblis. Apakah gereja Tuhan bisa menjadi gereja iblis? Bisa kalau hamba Tuhannya atau pemimpin agamanya sudah mencuri uang kasnya Tuhan. Khotbahnya sudah nggak benar. Matius 7. Matius 15 ayat 7 sampai 9.
Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirinya. Khotbah, doa, puasa, puji-pujian, tetapi semua itu dibungkus dengan kepalsuan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah penyesatan. Matius 24 ayat 24. Di situ dikatakan, nabi-nabi palsu mengadakan mujizat untuk menyesatkan umat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Ngeri. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak ngeri. Biasa aja ke gereja. Tetapi kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, ngeri, saya ngeri. Melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis. Itu ngeri, saudara yang kekasih. Matius 4 ayat 8-9. Apabila engkau menyembahku, kata iblis, maka aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Menyembah iblis itu artinya mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya berarti dia menyuri uang perpuluhan. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, ternyata banyak orang Kristen yang sudah disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan dengan jelas, maka saudara sudah mengerti banyak orang-orang Kristen yang disesatkan oleh hamba Tuhan yang dipakai iblis. Nggak enak dengarnya, tapi harus dikatakan karena ini firman. Firman Tuhan ini adalah terang. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saya berikan kebenaran ini terang. Kalau firman Tuhan diberitakan dengan benar, maka saudara mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Di akhir zaman ini sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang dipakai iblis. Ngomongnya mah pintar. Saudara harus setia, rajin berdoa, memuji nama Tuhan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mengkhianati Tuhan. Saudara pasti masuk surga. Yang ngomong pasti masuk surga siapa? Tuhan apa pendeta? Tuhan gak menjamin saudara masuk surga. Yang bisa menjamin saudara masuk surga kalau saudara mengikuti perintahnya. Itu pasti masuk surga. Yang jadi masalah saudara nggak ngerti perintah Tuhan itu apa. 30 tahun saya melayani Tuhan. Jadi saya tahu. Itulah tanda orang yang dipakai iblis. Sangat-sangat mengerikan. Wahyu 22 ayat yang 11. Biarlah yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Yang jujur semakin jujur, yang bohong semakin berbohong. Kalau 30 tahun menjadi hamba Tuhan tukang bohong, bagaimana dia bisa memberitakan kebenaran? Siapapun dia itu, sekalipun dia hamba Tuhan besar, kalau dia bohong, dia dipakai iblis. Sekalipun dia itu hamba Tuhan terkenal, kalau dia mencuri uang kas Tuhan, dia dipakai iblis. Saya ingin tanya kepada saudara. Saya tidak mengadu domba. Saya ingin mengajarkan tentang kebenaran. Saya ingin mengajarkan saudara supaya saudara sadar. Jangan sampai saudara mati masuk neraka. Karena saudara mengikuti hamba iblis. Kalau saya masuk neraka, apakah saudara mau ikut? Tidak mau. Sekarang saya tanya lagi. Kalau pendeta saudara masuk neraka, apakah saudara juga mau ikut masuk neraka? Cek. Introspeksi diri. Boleh nggak kita mengkoreksi gembala kita? Boleh. Kalau itu demi kebaikan kita. Kita boleh nggak mengkoreksi
pendeta yang kita pergi ke gereja itu? Boleh, itu demi kebaikan kita. Cek introspeksi. Pendeta saya ini kalau khotbah benar nggak ya? Apa benar dia sudah melihat orang Kristen mati masuk surga? Itu harus dipertanyakan. Makanya saya bilang kepada saudara, kalau pendeta saudara masuk neraka, apakah saudara mau ikut masuk neraka? Enak nggak enak harus saudara belajar ini. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Sekalipun pendeta saudara itu baik sama saudara, kalau dia dipakai iblis, jangan harap saudara pun bisa masuk surga. Saya baca lagi, ulangi lagi di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. 21 ayat ke-8. Saya khotbah gini bukan untuk saya. Untuk saudara, supaya saudara mati nggak masuk neraka. Matius 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang sekalipun engkau pendeta, sekalipun engkau nabi, sekalipun engkau malaikat, kalau saudara berbohong, berdusta, engkau tidak mendapat bagian dalam surga. Engkau akan tinggal di dalam api neraka. Hamba Tuhan yang sudah berbohong, kalau dia mati, masuk ke neraka, bukan ke surga. Banyak orang Kristen mengikuti hamba Tuhan yang tukang bohong. Banyak orang Kristen mengikuti anak-anak Tuhan, mengikuti hamba Tuhan yang tukang maling. Saya baca lagi di dalam 2 Yohanes. Saya ingin memperingatkan kepada saudara, jangan sampai pendeta saudara yang masuk neraka, saudara ikut. Saya ngomong belak-belakan. Saya ulangin lagi, jangan sampai kalau pendeta saudara yang berbuat dosa, saudara ikut masuk neraka. Adakah ayatnya ini? Ada. Hamba Tuhan yang berbuat dosa, jemaatnya ikut juga masuk neraka. Mungkin saudara baru dengar ini. Ayatnya ada. Belum pernah dengar ya saudara yang kekasih. Kita baca di dalam 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat yang pertama. Ayat yang ke-7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Orang yang menolak Yesus itu bukan berarti dia nggak nyebut nama Yesus. Dia memuji Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang. Tetapi dia menipu. Berarti sama juga dia menolak Yesus. Ya. Saya ulangin lagi dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Nah, antikris sama penyesat itu beda. Penyesat itu adalah hamba iblis. Antikris itu iblis. Jadi iblis sama hamba iblis itu kerjasama ya. Antikris. Ayat ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi kalau saudara mengikuti ajaran Tuhan Yesus,
saudara berada di dalam Tuhan Yesus, ya. Ayat 10. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tukang maling, hamba Tuhan tukang tipu, kita menerima dia di dalam rumah kita, ibadah di rumah kita, dan kita menerima salamnya, maka kita ikut bagian dari kejahatannya. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau berbohong itu jahat gak? Jahat. Kalau mencuri itu jahat gak? Jahat. Jadi barang siapa yang menerima hamba Tuhan yang tukang maling, tukang tipu, maka dia mendapat bagian dari kejahatan. Mungkin saudara nggak jahat, mungkin saudara tidak maling, mungkin saudara tidak bohong, tetapi kalau saudara menerima hamba Tuhan yang tukang maling dan tukang bohong, maka saudara mendapat bagian dari kejahatannya. Itu yang saya katakan. Pendeta yang masuk neraka, kita pun ikut masuk neraka. Padahal kita nggak berbuat apa-apa. Kita hanya menerima salamnya. Kita hanya menerima kebaktian di rumah kita. Kalau gereja yang nggak benar, kita dukung, kasar ngomongnya ya. Gereja yang nggak benar atau pendeta yang nggak benar, kita dukung dia. Dukung dalam keuangan, dukung dalam doa, dukung dalam apalagi tuh, menerima dia kebaktian di rumah kita. Pengen mendukung lah ya. Maka kita mendapat kebagian dari kejahatannya. Gak enak ya dengarnya ya. Inilah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada yang enak, ada yang gak enak. Selama ini saudara mendengar firman Tuhan yang enak-enak tuh. Gak pernah orang bohong ngomong yang susah-susah. Gak ada namanya pembohong ngomong yang gak enak. Pasti ngomongnya enak-enak. Saudara pasti masuk surga. Mati aja dikatakan masuk surga. Waktu masih hidup saudara dibohongi. Saudara bayar membantu pekerjaan Tuhan. Padahal bukan. Untuk memperkaya diri. Saudara yang kekasih, saudara pasti masuk surga. Padahal belum tentu masuk surga. Saudara kekasih, saudara pasti, aduh manis sekali. Tetapi ujungnya menuju kebinasanya. Amsal 14 ayat 12. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Firman Tuhan itu enggak selamanya manis, saudara yang kekasih. Ada yang pahit. Saya menerima firman Tuhan itu ada yang manis, adanya pahit. Saya telan semua. Tuhan kasih saya surga, saya senang, saya telan. Tapi Tuhan memberikan saya firman yang pahit, saya telan juga. Karena firman Tuhan yang pahit itu menjadi obat bagi saya. Saudara kalau sakit, ya, kalau saudara sakit nggak diobatin, saudara mati pasti. Namanya obat itu nggak ada yang manis, pasti pahit. Betul nggak? Kalau saudara sakit, nggak dikasih obat, mati. Saudara kalau kena sakit COVID ya, corona ini ya, kena corona ini, saudara nggak berobat, mati saudara yang kekasih. Begitu juga rohani kita. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, maka rohani kita mati. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kenapa umat Allah binasa? Karena nggak kenal Tuhan. Kenapa nggak kenal Tuhan? Karena diajarnya nggak benar.
Khotbahnya bohong terus. Gimana saudara bisa mengenal Tuhan kalau hamba Tuhan saudara tukang bohong? Sampai mati pun saudara nggak akan mengerti firman Tuhan kalau hamba Tuhannya bohong. Saya ingin kasih gambaran kepada saudara yang kekasih. Kasih ilustrasi sedikit, biar agak jelas. Seandainya saudara nggak bisa baca, seandainya nih ya, ilustrasi. Seandainya saudara nggak bisa baca, ya, saudara belajar sama orang yang nggak bisa baca. Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Bisa baca nggak saudara? Nggak bisa baca. Kalau saudara nggak bisa baca, belajar sama orang yang nggak bisa baca, sampai mati pun saudara nggak akan bisa baca. Begitu juga firman Tuhan. Kalau saudara belajar sama hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan, sampai mati pun saudara nggak ngerti firman Tuhan. Saudara baca di dalam Matius 22 ayat 29. Kasih ilustrasi sedikit ya saudara, biar agak terbuka. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kalau saudara belajar hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan, maka saudara akan sesat. Sesat itu artinya nggak sampai tujuan. Saudara mati kan mau masuk surga ya. Siapa yang nggak mau masuk surga setelah mati? Semua orang pasti mati ingin masuk surga. Tetapi kenapa nggak sampai? Karena tersesat. Banyak orang Kristen ingin mati masuk surga. Setelah mati nggak masuk surga, itu namanya tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena belajar sama hamba Tuhan yang nggak ngerti kitab suci. Ya kan? Saya ulangin lagi. Kalau saya masuk neraka, saudara mau ikut nggak? Nggak mau. Kalau pendeta saudara masuk neraka, saudara mau ikut nggak masuk neraka? Kalau mau, silakan. Kalau saya punya pendeta masuk neraka, saya nggak mau ikut. Yang jadi masalah, kenapa pendeta saya masuk neraka? Karena tukang maling, tukang nipu, khotbahnya nggak benar. Yang mati dia belum lihat masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Uang perpuluhan punya Tuhan, dia merasa uang perpuluhan punya dia. Sehingga dia beli tanah, beli mobil, beli rumah. Kalau itu terjadi, maka dia hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Saudara kan umat Tuhan. Saudara kan orang Kristen. Kalau punya pendeta yang tukang maling, gimana saudara yang kekasih? Apakah saudara mau ikut masuk ke dalam neraka? Kalau hamba Tuhan saudara tukang bohong, apakah saudara juga mau ikut masuk ke neraka? Saya ngomongnya agak kasar. Karena nggak ada bahasa lagi yang ingin saya halusin, nggak ada. Kalau kita berbicara tentang iblis, ngomongnya jangan pakai halus-halus. Ngomong apa adanya. Masuk surga ya masuk surga, nggak masuk ya nggak masuk. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang dipakai iblis, tinggal tunggu waktunya saudara masuk neraka. Barang siapa menerima salam hamba Tuhan yang gak benar, maka orang itu akan mendapatkan kejahatan dari hamba Tuhan itu. Untuk mengerti firman Tuhan itu sebenarnya gak susah. Kalau saudara datang kepada hamba Tuhan yang ngerti firman Tuhan, hamba Tuhan yang jujur, maka saudara untuk mengerti firman Tuhan nggak butuh bertahun-tahun. Yang itu tadi saya katakan kepada saudara. Kalau saudara nggak bisa baca, belajar sama orang yang nggak bisa baca, sampai mati pun saudara nggak bisa baca.
Tapi kalau saudara nggak bisa baca, belajar sama orang yang bisa baca. Paling 2 tahun, bacanya lancar. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Setahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Selama saudara menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun nggak ngerti firman Tuhan, berarti ada yang salah. 30 tahun belajar firman Tuhan nggak ngerti firman Tuhan. Saya curiga. Yang salah yang ngajar, atau yang salah saudara nggak mau belajar. Sebenarnya kalau mau belajar firman Tuhan, kalau datang kepada hamba Tuhan yang jujur, yang benar, nggak perlu lama. Setahun aja sudah bisa ngerti firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus, kita baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat pertama. Maaf saudara. 2 Korintus 11 ayat pertama. Alangkah baiknya jika kamu berkata, 2 Korintus 11 ayat pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu karena kamu dengan cemburu ilahi. Ayat kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus itu menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang pertama dan kedua. Aku cemburu karena aku memperkenalkan engkau dengan Kristus. Berapa tahun Rasul Paulus berada di Korintus? Hanya 3 tahun. Jemaat Korintus itu jemaat yang sangat jahat, berzina, poligami, dan sebagainya. Tetapi diajarkan oleh Rasul Paulus selama 3 tahun lebih, dia bisa menikah dengan Kristus. Kenapa Rasul Paulus bisa Kenapa Rasul Paulus bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus? Rahasianya di 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus sehingga dia bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Hamba Tuhan yang mengerti pikiran Kristus, dia akan mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Kalau saudara menjadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, masih berbuat dosa, berarti ada yang salah. Saudara ke gereja udah berapa puluh tahun. Bagaimana sifat saudara? Apakah masih melakukan dosa? Kalau masih melakukan dosa, pasti ada yang salah. Cek, yang salah saya atau yang salah pendeta saya. Kalau pendeta saya ngajarnya nggak benar, bagaimana saya bisa benar? Kalau pendeta saya bekerja sama iblis, bagaimana bisa benar saya? Saya nggak mau harus kerasin. Ini menyangkut surga dan neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus ingin menjelaskan masalah ini. Mumpung saya masih hidup di dunia ini, maka saya ingin berbicara kepada saudara. Kalau hamba Tuhanmu yang membawa kamu ke dalam api neraka, cek benar nggak dia ini khotbahnya. Kalau benar, ikuti dia. Tapi kalau nggak benar, cari hamba Tuhan yang benar. Jangan gara-gara hamba Tuhan itu nggak benar, saudara ikut juga masuk neraka. Tadi kan ada ayatnya kan? 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai 9, di situ dikatakan, barang siapa menerima salam hamba Tuhan yang nggak benar, maka engkau akan mendapat bagian dari kejahatannya. Cari gereja yang benar, cari hamba Tuhan yang benar. Bagaimana carinya? Ya ini. Ya kalau saudara hari ini mendengar apa yang saya khotbahkan, saudara cek. Saudara bisa hubungi saya.
Saya nggak gila jabatan. Saya melayani Tuhan nggak cari uang. Saya melayani Tuhan untuk mencari jalan yang benar. Meluruskan yang salah. Itu tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara, gereja saudara nggak benar, keluar. Kalau pendeta ke saudara nggak benar, keluar. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara berjalan dalam jalan yang lurus. Kalau saudara nggak ngerti firman, saudara berpuluh-puluh tahun ke gereja nggak ngerti firman Tuhan, keluar dari gereja itu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti firman Tuhan, keluar dari gereja itu. Saya tidak ngadu domba. Saya ingin mengajarkan saudara supaya masuk surga. Gereja tidak akan membawa saudara masuk surga. Yang bisa membawa saudara masuk surga ini. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, jangan harap bisa masuk surga. Kesempatan hanya sekali. Hamba Tuhan yang tukang maling uang perpuluhan pasti nggak senang sama saya. Hamba Tuhan yang tukang bohong pasti nggak senang sama saya. Tidak ada namanya hamba Tuhan yang nggak benar senang sama hamba Tuhan yang benar, nggak ada. Minyak dengan air tidak bisa bersatu. Pembohong dengan orang jujur nggak bisa nyatu. Maling sama polisi bisa nggak kerjasama? Nggak bisa. Hamba Tuhan yang benar itu seperti polisi. Tetapi hamba Tuhan tukang maling itu seperti penjahat. Saudara mau pilih yang mana? Hamba Tuhan yang tukang maling atau hamba Tuhan yang benar? Polisi melindungi saudara. Hamba Tuhan yang benar melindungi saudara dari api neraka. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau menjadi pencuri. Saya nggak mau dipakai iblis. Saya mau dipakai Tuhan. Kalau orang yang dipakai Tuhan, dia ngomong apa adanya. Hamba Tuhan yang dipakai iblis, dia memberitakan firman Tuhan yang jujur. Kalau saudara belum masuk surga, yang ngomong gak masuk surga lah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Mana anak Tuhan, mana anak iblis. Mana hamba Tuhan yang dimasuki roh iblis, mana hamba Tuhan yang dimasuki roh Tuhan. Pada siang hari ini, kiranya orang yang mendengar YouTube ini menjadi bermanfaat bagi mereka. Jangan sampai mereka dibawa oleh hamba iblis, sehingga pada waktu mereka mati, masuk dalam api neraka. Tujuan anak Tuhan ke gereja adalah ingin mencari surga. Berikan keberanian pada mereka untuk keluar daripada hamba-hamba Tuhan yang tukang maling dan hamba-hamba Tuhan yang tukang bohong, agar mereka keluar dari api neraka. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Engkau mengasihi kami. Kalau Engkau menegur kami, berarti Engkau mengasihi aku. Mengasihi semua yang mendengar apa adanya. Kalau Engkau menegur kami, berarti Engkau mengasihi kami. Kalau Engkau memperingati kami, berarti Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.